Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist. Selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan teror dan misteri. Siapkan diri kalian, karena cerita kali ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang Kepala Melayang Mengikuti Kami. Teror mistis di Cadas Pangeran. Malam itu, langit di atas Cadas Pangeran tampak suram, diselimuti awan-awan gelap yang bergulung rendah. Seolah-olah ada sesuatu yang mengancam turun dari atas sana. Suasana di sepanjang jalan semakin mencekam, hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan yang meredup, berkelap-kelip seolah hampir padam. Angin malam berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, seperti ada bisikan halus dari balik kegelapan. Jalanan yang biasanya ramai kini lengang, hanya sesekali terlihat kendaraan melintas. Sejak tol Cisumdawu dibuka, Cadas Pangeran menjadi jalan alternatif yang jarang dilalui. Kini, tempat itu seakan menjadi wilayah milik kegelapan dan misteri. Anton dan Nia, sepasang suami istri, sedang melakukan perjalanan dengan sepeda motor. Mereka baru berangkat sekitar pukul 8 malam, setelah Anton pulang kerja. Meskipun perjalanan sudah larut malam dan jaraknya cukup jauh, rasa rindu pada ibu Anton yang sedang sakit membuat mereka tetap berangkat. Nia yang sedang hamil 7 bulan duduk di belakang, memeluk pinggang suaminya erat-erat, mencari rasa aman. Perutnya yang besar membuat setiap guncangan motor terasa lebih nyata. Setiap belokan menambah kecemasan tentang keselamatannya dan bayi dalam kandungannya. Udara malam semakin dingin, lebih dingin dari biasanya. Nia menggigil meskipun sudah mengenakan jaket tebal. Anton merasakan tangan istrinya mencengkeram pinggangnya semakin erat. Mereka terus melaju, berharap segera keluar dari kawasan Cadas Pangeran yang kini terasa seperti terowongan gelap tanpa ujung, seakan siap menelan mereka kapan saja. Ketika motor mereka mendaki tikungan, Nia merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan berat dan dingin menyelimuti mereka, seperti kabut gelap yang merayap di udara. Jantung Nia mulai berdetak lebih cepat, dan bulu kuduknya berdiri. Dia merasa ada mata tak terlihat yang mengawasi, memantau setiap gerakan mereka dari balik kegelapan. Nia berusaha menenangkan diri, tapi rasa cemas yang mencekam semakin kuat. Dengan perasaan yang tak menentu, dia memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Dan saat itulah, di langit malam yang gelap, dia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku, sebuah kepala wanita melayang di udara. Rambut panjangnya kusut dan kotor, bergetar tertiup angin malam. Wajahnya pucat pasi dan hancur, penuh luka seperti borok bernanah yang mengeluarkan belatung. Matanya yang melotot penuh kebencian menatap langsung ke arah Nia, seolah-olah mengincar jiwanya. Mulutnya yang terbuka lebar memperlihatkan deretan taring tajam yang menonjol, mengeluarkan suara rintihan pelan, seperti bisikan kematian di telinga Nia. Lehernya yang terputus memperlihatkan potongan daging yang koyak, darah yang masih menetes menambah suasana menakutkan yang membuat tubuh Nia terasa membeku. Nia merasa tubuhnya kaku, jantungnya seakan berhenti berdetak. Napasnya terhenti, mulutnya terbuka lebar namun tak ada suara yang keluar. Pandangannya tertuju pada mata sosok itu,
sepasang mata yang tampak menembus jiwanya. Keringat dingin mengalir di pipinya, menyatu dengan dinginnya angin malam. Dengan cepat, Nia berpaling dan memeluk suaminya lebih erat, tangannya gemetar, mencengkeram jaket Anton dengan kuat. Ia berusaha memejamkan mata, berharap pemandangan mengerikan itu lenyap. Namun, bayangan kepala wanita itu terus membayangi pikirannya, membuat Nia merasa dunia sekelilingnya berubah menjadi tempat di mana batas antara hidup dan mati kabur. Ketakutan merambat ke seluruh tubuhnya, seperti racun yang perlahan menjalar. Belum sempat Nia memberitahu Anton tentang apa yang dia lihat, Anton sendiri merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Di tikungan berikutnya, cahaya lampu motor mereka menangkap sesuatu di pinggir jembatan berkarat. Bayangan gelap dari pohon-pohon besar menciptakan ilusi bahwa ada sesuatu yang bersembunyi di sana. Di bawah bayang-bayang pohon itu, berdiri seorang wanita dengan gaun putih yang kotor dan kusut, berkibar terkena hembusan angin malam. Kulitnya pucat, hampir transparan, dan rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu melambai-lambaikan tangannya dengan gerakan lambat, seolah meminta pertolongan atau ingin menghentikan mereka. Tangannya yang pucat tampak seperti cakar dengan jari-jari yang panjang. Anton merasakan darahnya membeku dan tubuhnya menegang. Dia tahu sosok itu bukan manusia biasa, dan kehadirannya di sana membuat ketakutan yang merambat sampai ke tulang. Dingin semakin merasuk ke tulang, jauh lebih dingin dari angin malam biasa. Suara jangkrik yang biasa terdengar kini menghilang, meninggalkan keheningan yang berat. Anton menelan ludah dengan susah payah, matanya tak bisa lepas dari sosok mengerikan itu. Dunia di sekelilingnya menjadi gelap, hanya ada bayangan wanita itu yang melambai di pinggir jalan. Dalam kepanikan, Anton memutar gas motor lebih dalam, melaju cepat menembus malam. Suara mesin motor meraung, memecah kesunyian yang mencekam. Nia mulai menangis, air matanya mengalir deras di pipinya. Ia memeluk Anton semakin erat, tubuhnya bergetar hebat. Ketakutan yang mencekam seolah mengikat mereka, seperti bayangan sosok mengerikan yang mengejar dari belakang. Angin malam bertiup semakin kencang, mencambuk wajah mereka dengan dingin yang menusuk. Suara angin berhembus terdengar seperti bisikan-bisikan jahat di telinga mereka. Anton terus memacu motor di jalan berkelok, jantungnya berdebar seirama dengan deru mesin motor. Hanya satu hal yang ada di benaknya, melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin. Tiba-tiba, dari kaca spion, Anton melihat seberkas cahaya terang mendekat dari belakang. Sebuah mobil datang menyusul, sorot lampunya menyinari jalanan di depan. Kilauan cahaya putih dari mobil itu memecah kegelapan, memberikan sedikit rasa aman di tengah malam yang mencekam. Anton menghela napas lega, merasa tidak lagi sendirian di jalanan penuh teror ini. Dengan adanya mobil di belakang mereka, Anton dan Nia melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang sedikit lebih tenang. Jalanan Cadas Pangeran yang tadi terasa berat kini menjadi lebih mudah dilalui, meskipun bayangan sosok mengerikan itu masih menghantui pikiran mereka. Akhirnya, mereka mencapai ujung Cadas Pangeran, di mana terlihat seberkas cahaya dari warung kecil di pinggir jalan. Anton memutuskan untuk berhenti sejenak, memarkirkan motor di depan warung. Tubuhnya masih gemetar, dan keringat dingin membasahi punggungnya. Nia turun dari motor, wajahnya pucat dengan air mata yang masih mengalir di pipinya.
Mereka masuk ke dalam warung, berharap bisa menenangkan diri sejenak. Anton memesan 2 botol air minum, dan memberikannya kepada Nia yang langsung meneguknya dengan tangan yang bergetar. Sambil duduk di bangku kayu warung, mereka saling memandang, mencoba menenangkan detak jantung yang berpacu cepat. Suara mobil yang berhenti di depan warung memberikan sedikit ketenangan, seolah ada perlindungan dari cahaya terang itu. Anton dan Nia merasa bersyukur masih bisa keluar dari kegelapan cadas pangeran. Meskipun pengalaman mencekam tadi akan selalu membayangi mereka. Malam itu menjadi salah satu pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan. Terima kasih telah mendengarkan cerita, Kepala Melayang Mengikuti Kami, Teror Mistis di Cadas Pangeran, bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu di sana. Tetap waspada dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.